Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Ba'ali di konten Kamannas Tour and Travel. Jadi kita lagi ada di satu tempat rehlah, insyaallah bersama para habaib, dan kita punya bintang tamu Habib Bagir Al-Hamid yang sudah tersohor di alam dunia maya. Ya, Bakhair Bib ya. Dunia wal akhirat. Insyaallah. Bakhair Bib ya. Alhamdulillah. Gimana Bib? PSBB aman? PSBB aman semuanya. Kita sudah datang. Aman terkendali. Alhamdulillah. Kita dari rumah tadi sudah swab Bib, jadi sudah negatif semua insyaallah. Divaksin tadi kita berangkat. Oh gitu ya. Sisa roco. Jadi begini Bib, sekarang kan di antara anunya PSBB ini Bib, orang-orang untuk dakwah sekarang sudah mulai pakai sosial media Bib. Karena untuk mengikuti anjuran pemerintah, perkumpulan massa itu kan tidak dibolehkan. Habib kan biasa sudah ceramah-ceramah di kalangan kaum muda-muda dan tua-tua segala usia Bib ya. Nah sekarang yang mau dipertanyakan, pentingkah zaman ini dakwah di medsos? Pentingkah dakwah di media sosial? Sedangkan media sosial kan Bib ya, banyak yakni ombaknya Vicky Naki, ombaknya Dayana, ombaknya podcast yang tidak berfaedah. Jadi seberapa penting dakwah kita di sosial media? Baik, jadi begini aja. Kita jawab sesuai apa yang kita tahu. Sebenarnya ini kalau dibahas panjang lebar, cuman simpel aja. Bahwasanya media sosial itu tergantung pemakainya, ya kan? Ada segi positifnya dan negatifnya, itu sudah jelas, ya kan? Jadi manakala kita pakai itu dengan hal yang positif, bisa itu menjadi sarana untuk mendatangkan pahala, ya kan? Itulah manfaat media sosial. Tapi sebaliknya, kalau kita salah dalam menggunakannya, ya kan? Kita salah dalam mengaplikasikannya, nah itu bisa menjadi ajang kita berbuat dosa. Karena sama-sama kita tahu sekarang, zaman sekarang ini orang mau bermaksiat nggak perlu keluar dari rumah. Gitu ya? Oh, nggak perlu. Cukup download VPN di dalam rumah, bahkan di dalam kamar sekalipun. Oh, maksudnya VPN ini? Aja weh, iku sing paham ro pasti. Ya kan? Ya. Nah, seperti itu, Beb. Nah, jadi untuk cewek sekarang belum, harim-harim sekarang, perempuan-perempuan sekarang belum tentu mereka ini soleha meskipun tidak keluar dari rumah. Nggak hanya perempuan, laki pun seperti itu, ya kan? Semua manusia, ya kan? Yang tahu hanya dirinya dan Allah SWT. Jadi intinya maksiat di zaman sekarang itu gampang, terbuka 1000 pintu untuk melakukan maksiat, ya, fa'ala kulli hal. Nah, jadi intinya kembali ke tadi, bahwasanya media ini tergantung pemakainya. Bisa itu menjadi ajang dakwah, ajang untuk mendatangkan pahala, dan juga bisa menjadi ajang dosa. Bahkan dosa besar pun bisa. Oh, dari situ Bisa, ya kan? Masuk dosa besar ketika kita sering melakukan dosa kecil. Al-istimrar ala saghair, itu bisa menjadi dosa besar. Atau al-ihtigar, kita menyepelekan. Ya mungkin kita ngelihat aurat perempuan, ya kan? Mungkin ngelihat cuma hibah. Kadang kan kita, ya Allah, nggak apa-apalah, cuma dosa kecil. Nah, al-ihtigar ala saghair minal kabair. Menyepelekan dosa kecil itu termasuk dosa besar. Oh gitu. Iya, makanya hati-hati, jangan terlalu menggampangkan, ya kan? Nah, fa'ala kulli hal. Jadi bagi mereka yang memang sudah konten kreator bagian dakwah gitu. Bukan hanya yang terbiasa dakwah, enggak. Meskipun mereka yang belum pernah dakwah, terkadang mereka itu bisa mendatangkan pahala yang melalui media. Nah, fa'ala kulli hal. Jadi saya rasa memang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk menyampaikan dakwah di dalam media sosial. Wa antu balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Ya kan? Sampai. Tapi kan kalau kayak kasus-kasus sekarang Bib,
asatid ini cukup beli surban, cukup beli ini sudah dipanggil ustaz. Nah, ala kulli hal. Sebegitu gampangkah orang diustadkan? Sedangkan kita mondok dari kelas 3 SD loh. Iya, makanya kita itu pernah dengar langsung dari Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab bin Umar. Ya kan, ketika orang gampang memanggil ustaz. Sebenarnya panggilan ustaz itu nggak sepele, ya kan? Ustaz itu makomnya tinggi. Al ustaz huwa sayyidina faqihul muqaddam. Kalau sudah makomnya seperti sayyidina faqihul muqaddam, baru itu ustaz. Ya kan? Ustaz. Nah, sedangkan yang masih receh-receh ini, yang masih receh-receh Ya, ini, salam. yang kadang mereka Iya, itu iya. menyampaikan, mengajak, tapi dia sendiri nggak melakukan. Dia sendiri nggak melakukan. Nah itu sebenarnya nggak cocok lah untuk dipanggil Kurang ustaz. pantas gitu Ya kan? Nggak cocok untuk dipanggil. Meskipun kadang ada manfaatnya, cuman untuk panggilan ustaz itu lebih tinggi lah makamnya, ya kan? Nah, fa'ala kulli hal, jadi di dalam marotib hak ilmu. Jadi ilmu itu ada haknya. Ilmu itu ada haknya. Hak ilmu itu kalau disampaikan menjadi kebaikan. Tapi kalau haknya ilmu nggak disampaikan menjadi keburukan. Itu ada marotibnya. Yang pertama sebelum balik, sebelum disampaikan, karena hak ilmu itu ada 3, ya kan? Diamalkan, disampaikan, diamalkan, istiqomah dan disampaikan. Nah pertama itu amal dulu, haknya ilmu itu amal dulu pertama. Jadi amalkan dulu, dia dapat ilmu, ojo disampaikan dulu kalau belum diamalkan, seperti itu kan? Iya, kadang orang enggak dapat ilmu belum diamalkan tapi langsung balik. Jadi hak ilmu tadi ada 3, diamalkan, istiqomah, summa disampaikan. Seperti itu. Jadi ada tertibnya, jangan nanti dahulukan yang nyampaikan dulu terus baru nanti amalnya gampang lah, yang penting ana sampaikan, nggak seperti itu, ya kan? Terkadang orang itu melihat sikap kita. Iki ngongkon tok cuma ndak gelem ngamalno. Nah, fadi. Angel lu ya. Iya. Angel. Nah, bahkan kadang cuma bisa menyampaikan, cuman hatinya ndak masuk ke orang itu. Ya kan? Kenapa? Iya, karena ndak ikhlas, Bah. Jadi gara-gara aku tidak pernah ngamalin dan tidak pernah dia terapkan di kehidupan, kadang belum tentu masuk dan menyentuh hati gitu. Apalagi kalau memang dia niatnya wis pokoknya cek wong seneng lebih aku. Wis pokoknya biar orang itu simpati sama saya, biar orang itu senang sama saya, supaya tak sampaikan apa meskipun aku tidak mengamalkan itu. Jadi marotib atau urutan dalam hak ilmu itu pertama diamalkan dulu, setelah diamalkan berusaha untuk istiqomah. Itu hak ilmu yang kedua, istiqomah, ya kan? Pelan-pelan, step proses juga. Kemudian setelah itu baru apa? Menyampaikan. Wa antuballighu anni walau ayam, sampaikan. Ya. Nah, kalau orang sekarang kan langsung ke tingkat balik. Mungkin makanya, karena mereka ini mau, kalau bahasa artisnya sih self branding ya. Jadi dia mau nge-brand dirinya untuk menjadi ustadz. Sedangkan depan kamera dia jadi ustadz, belakang kamera bangsat. Iya, bisa. Makanya itulah. Terkadang ya gitu, kita lihat ya dengan banyaknya dakwah zaman sekarang ini, atau bahkan banyaknya yang antum katakan ustadz tadi, tapi tidak menutup hal-hal atau tidak mengurangi daripada dosa yang menyebar. Bahkan bal yasdat ya kan? Maksiat semakin banyak. Kenapa? Ya wallah lah, mungkin ada yang salah dalam strategi dakwahnya, mungkin ada yang salah dalam konsep. Tapi kan apapun juga Beb, di dalam dakwah nih, apapun hal itu kalau manajemennya rapi, maka semua hal akan ikut rapi Beb. Ya itu dia. Makanya dari branding dan lain-lain, terus di manage gimana acara ini bisa menarik dan gimana penonton ini bisa tetap stay di YouTube atau di itu IG sudah kita. Dari niatnya aja sudah kurang, ya kan? Dari niatnya aja sudah tidak tepat. Niatnya pengen biar followernya nyaman sama dia. Ya kan? Niat kita adalah untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Nah, itu niatnya aja sudah tepat. Jadi fa'ala kulli hal. Ya kembali, makanya pernah ada satu riwayat katakan akhir zaman itu
katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Khotibnya banyak. Orang yang dakwah itu banyak, orang yang ceramah itu banyak. Akhir zaman ini sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu. Ya kan? Dan yang ahli fikihnya sedikit. Ya kan? Yang tahu halal haram, yang tahu baik buruknya. Ya, itu sedikit. Tapi kalau khotibnya banyak, dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Ya kan? Terjadi. Dan sempat kita juga miris, Beb. Begini, Beb. Umat itu, Beb, nggak butuh penceramah. Umat butuh pengajar, gitu loh. Gitu. Iya. Penuntun lah, Beb. Umat itu nggak butuh penceramah, tapi umat itu butuh pengajar, mendidik, ya kan? Seperti itu. Itulah yang dibutuhkan sama umat. Nah terus kalau seumpamanya orang yang menjadikan dakwah ini lahan profesi, Beb. Nah itu dia. Nah, gimana tanggapan antum? Repot juga. Ya sempat kepikiran di kita nih ya apa sih? Kok dakwah dipakai profesi gitu loh? Kalau udah ada ceramah bingung dia. Aiwa, ala kulli hal. Memang sudah merasa nyaman dengan hal itu. Sudahnya. Akhirnya dia bertergantungan dengan itu, ya kan? Jadi ya adanya corona ini kita bisa ambil pelajaran besar. Mana yang ustadz sungguhan, mana yang ustadz abal-abal juga. Jadi ya kan? Jadi ibaratnya kayak jual beli lah. Lo jual gue beli gitu, Beb, ya. Dan bertarif, Beb, ya. Bertarif. Apalagi naudzubillah, apalagi begitu. Ya kan? Saya ini, Beb, pernah ke beberapa tempat, ya kan? Untuk kita ceramah. Nah, ketika ceramahnya mungkin 1 hari 2 hari, cuman anak minta waktu lebih lama. Kenapa? Anak pengen ngajak anak-anak di situ untuk ke tempat wisata sekitar yang bagus, karena memang anak sendiri suka jalan-jalan, Beb, ya kan? Tapi anak ajak beberapa anak di situ, Beb, kita selain jalan-jalan kita ngaji, ya kan? Apa yang kita ajarkan? Anak nggak mau tinggi-tinggi ngajarnya, wudhu ya apa, praktek wudhu, praktek sholat. Bahkan kadang anak menemukan mereka, Beb, doa iftitah nggak hafal, Beb. Iftitah, Beb, anak itu kapan itu di salah satu universitas pas kita lagi majelis di tempat fotokopi. Ini sudah semester akhir belum hafal kunut. Nah itu dia, iftitah nggak hafal, kunut nggak hafal. Padahal mereka itu dalam mengundang tokoh-tokoh Universitas Islam. Nah itu dia, Beb. Makanya anak katakan tadi apa? Mereka nggak butuh penceramah, tapi mereka itu butuh pengajar. Makanya itu betul, sahah kalam katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Pendakwah banyak tapi ahli fikihnya sedikit. Penceramah banyak tapi yang mengajar sedikit. Ya kan? Bahkan orang itu dipandangnya dari penceramahnya. Oh ini ceramahnya aja. Ini lucu nih, ini lucu gitu. Nah, kadang ngono. Kadang anak paling hawas kalau Beb nanti ceramahnya yang lucu. Kenapa udah ngundang pelawak aja? Kenapa lu harus? Nah, kalau antum memang lucu, Beb. Angel. Nah, dan di sosial media kan juga ada kadang namanya kita juga manusia, Beb, ya. Kadang ada yang nyantol gitu, ukti-ukti syar'i yang mensar'ikan diri. Tidak tahu apa-apa, moro-moro sudah pakai hijab. Ya tidak salah sih, betul. Mungkin dia sudah mulai mau menutup dirinya. Kadang yang pakai hijab malah sekarang goyangannya lebih parah, Beb. Goyangannya? Maksudnya goyangan lebih parah ya? Di TikTok, Beb. Oh, aku kan nggak punya aplikasi TikTok, Beb, ya. Iya. Memang seperti itu. Itu termasuk termasuk kalau menurut saya sih cobaan dakwah. Cobaan dakwah. Iya, kenapa? Karena kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya perempuan. Ya kan? Terkadang mereka itu meskipun perempuan, mau dia berhijab atau nggak berhijab, mau dia cakep ataupun nggak cakep, mereka itu tetap fitnah, ya kan? Cakep, kalau kata saya pernah baca itu di Gus Baha, cakep karena bisa mendatangkan syahwat. Kalau cakep, fitnahnya mendatangkan syahwat. Kalau jelek, fitnahnya ngerasani, ya kan? Ngomong iki mau apa iki? Itu kan termasuk fitnah juga. Jadi perempuan ini jeleknya fitnah,
cantiknya syahwat. Apalagi zaman sekarang itu tahu, Allah fitnah perempuan joget di mana-mana padahal mereka itu berjilbab, ya kan? Mereka berhijab. Fala kulli hal. Ya bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Bagaimana kita menyikapinya. Tapi subhanallah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millahum. Ya, Yahudi Nasrani nggak bakal ridho sampai kamu meniru gaya mereka. Mereka itu nggak pengen orang jadi Yahudi, nggak, Beb. Orang Yahudi itu bukan dakwahnya gimana orang Islam jadi Yahudi, bukan. Masuk agama Yahudi bukan. Mereka tidak gelem. Nis ojo tadi Yahudi tidak apa-apa, tidak butuh. Tidak butuh saya kamu jadi Yahudi. Yang penting kamu Islam, cuman caranya cara saya. Style ikutin. Makanya Allah kata hatta tattabi'a millatahum, bukan hatta tattabi'a dinahum, enggak. Ya ini style fashion apa yang dia. Style fashion. Nah sekarang Beb, Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka pikir dengan perbuatan jelek mereka itu lagi melakukan hal kebaikan. karepnya dakwah, Iya. pakai hijab, tapi di kerumunan orang, Beb. Ente sekarang jangan jauh-jauh, Beb. Bentar, Beb. Maksud saya dia pakai jilbab, dia pakai hijab, ditutup cadar, tapi di kafe. Apakah itu mengundang pahala atau mengundang dosa? Sedangkan itu kan membuat orang risih, Beb. Bukan tempatnya loh gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, bukan berarti semua kafe itu tempat untuk Nggak. Antum gini, Beb, jangan jauh-jauh, Beb. Antum buka YouTube sekarang, ya kan? Buka YouTube, apa misal, sholawat badar. Misal antum tulis sholawat badar atau sholawat, itulah Sholawat alaika, ya gitu-gitu. apapun, sholawat ya. Niatnya bagus dah. Iya, Bicara bagus, sholawat bagus. bagus. Cuman ketika antum buka, rata-rata, Beb, yang ada di cover awal itu semua penyanyi perempuan. Iya. Ya kan? Perempuan, dandannya luar biasa, Beb. Bahkan Kadang orang-orang mereka yang itu, sudah di ranah dangdut sekarang pindah ke sholawat. bahkan kadang mereka ini satu penyanyinya vokalisnya perempuan, berkerudung, jilbaban, make upnya wis sampai pucet lah ini. Cuman yang main semuanya rejal, dikelilingi rejal. Dia tok perempuan satu-satu. Nah, bayangkan, inilah kadang yang niatnya baik, cuman prakteknya batil. Ya kan? Niatnya sholawatan, cuman prakteknya batil. Iya, seperti itu. Bang, kok ini akhir zaman. Ya kan? Makanya kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai pertanyaan terakhir, Beb. Kadang kita kalau enggak, ini terakhir. Ya. Enggak, soalnya Kadang belum sarapan. belum sarapan ya. Iya. Iya, pada, Beb. Jadi terkadang kan apakah sebagai pendakwah di medsos itu kita fokus Habib telepon dari istri. dari itu. Istri yang mana? Istri keberapa? Jadi Sini ya wala. Aku pertanyaan terakhir. Terkadang kalau kita dakwanya di medsos, kadang kita fokus sama angka follower. Beb. Kalau follower yang lihat lagi banyak, kita seneng. Kalau lagi turun, kadang kita sumpah. Apa kita fokus dengan kontennya aja atau kita dengan penambahan? Ente mau dakwah mau jadi artis kan deh? Iya, setengah-setengah. Ya. Setengah-setengah. Ya kembali kepada yang tadi, niatnya, ya kan? Itulah dulu pengajar-pengajar kita, ya kan? Dulu orang-orang salaf, bahkan sampai sekarang kadang mereka ada, ya kan? Terkadang majelis mereka atau kajian mereka yang hadir 2 orang, 3 orang. Mereka nggak butuh yang banyak, Beb. Mereka nggak butuh banyak. Yang penting mereka itu butuh manfaat. Ya, mereka yang penting menyampaikan manfaat dan bisa diamalkan sama orang tersebut. Niatnya apa? Pengen jadi orang itu orang baik. Nah, kalau memang niatnya pengen gede-gedean majelis, banyak-banyakan orang, ya kan? Yang gaya majelis di mall, Beb. Iya. Bikin majelis di mall, di waterpark, ya kan? Ya ngomong, meskipun nanti tidak ada yang dengar kan, yang penting ceramah, Beb. Ya kan? Kadang kan kita dengan jangan jauh-jauh di mall. Kadang majelis pesertanya ribuan, paling yang hadir yang sok depan, yang belakang turu. Ada yang sibuk bikin Snapchat, snapgram, ya kan? Tidak semuanya dengar.
paling yang dengarkan berapa persen. Iya, paling males sudah kalau udah ceramah. Mending kita ngajar hanya beberapa orang, yang penting mereka fokus dengan kita, daripada kita harus banyak orang tapi mereka kadang tidak mendengarkan. Bahkan kadang orang melihat itu dakwah yang 1 menit di Instagram, tidak menarik, tempatnya tidak menarik, cara menyampaikan tidak skip. Ya. Paling dilihat cuma 5 detik, 10 detik skip. Ya seperti itu, ya kan? Nah kalau ente niatnya pengen lihat bayangan orang, ya bukan tempat. Bukan. Yang penting itu sampaikan dulu. Sampaikan dulu. Cuman ingat ya, sampaikan setelah diamalkan dan istiqomah. Iya, jangan langsung Jangan nanti langsung. menyampaikan belum amalan Iya. dan istiqomah. Jangan langsung. Jadi bincang-bincang kita hari ini dengan Habib Bagir banyak faedah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tamu-tamu yang lain. Jadi kita rehat sejenak. Mukanya biasa ya. Cornelius. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas, Pak.